Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat Isya Masjid Al-Islam yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih diberikan taufik dan berkahnya dan izinnya sehingga kita bisa hadir di masjid ini walaupun di luar hujan deras. Ya, kita manfaatkan hujan ini untuk menimba ilmu dan menuntut ilmu. Kita sampai kepada kitab As-Shalah dalam Bulughul Maram, hadis ke-331, masih berkenaan dengan sholat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amr ibn Salamah qala abi Ji'tukum indan Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Dari Amr bin Salamah. Amr bin Salamah adalah anak kecil ya, yang berumur 7 atau 6 tahun. Radhiyallahu anhu, tapi dia adalah sahabat. Anak kecil tapi dikatakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan beriman kepadanya, maka disebut dengan radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala abi, berkata bapakku yaitu Salamah. Ji'tukum indan Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Benar-benar saya datang dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, fa idza hadaratis shalah falyu'adzin ahadukum. Jika datang waktu salat, hendaknya salah satu di antara kalian mengumandangkan adzan. Di sini adzan adalah fardu kifayah karena ada perintah falyu'adzin. Ini fi'il al-amr. Falyu'adzin ahadukum wal ya'ummakum wal ya'ummukum aktsarukum Qur'anan. Dan hendaknya salah satu di antara kalian menjadi imam sholat, yaitu yang paling banyak Qur'annya. Bukan berarti yang paling banyak memiliki Al-Quran ya. Paling banyak Al-Qurannya, paling banyak hafalannya, paling banyak hafalan Al-Qurannya ya. Yang hafal 30 juz, maka dialah yang berhak menjadi imam ya. Qala panadharu, kemudian mereka melihat. Siapa yang qala di sini? Yang qala ini adalah Amr bin Salamah. Ketika datang waktu sholat, sudah adzan, sudah qomat, panadharu, mereka melihat kanan kiri siapa yang akan menjadi imam. Panadharu falam yakun ahadun aktsaru minni Qur'anan, tetapi tidak didapatkan pada jamaah tersebut orang yang lebih banyak hafalannya, hafalan Qur'annya minni, daripada saya. Falam yakun ahadun aktsara minni Qur'anan faqaddamuni, maka kemudian mereka memajukan saya, mendorong saya ke depan. Faqaddamuni wa ana ibnu sittin aw sab'i sinin. Pada waktu itu saya umur 6 atau 7 tahun. Rawahu al-Bukhari wa Abu Daud wa Nasa'i.
Hadis ini mempunyai banyak pelajaran. Di antaranya bahwa adzan hukumnya fardu kifayah. Karena ada kata-kata fal yu'adzin. Ini fi'il amr wal amru al aslu fil amri lil wujub. Pada asalnya perintah itu untuk sesuatu yang fardu atau yang wajib, tapi maksudnya ini fardu kifayah. Kalau sebagian sudah mengumandangkan adzan, maka yang lainnya gugur, tidak perlu menggunakan adzan. Yang kedua, bahwa yang paling berhak menjadi imam adalah yang paling banyak hafalannya. Dan ini menunjukkan keutamaan orang yang hafal Al-Quran. Jadi mahasiswa kalau mau hafal Al-Quran nggak usah nunggu ujian dulu. Kalau kita sudah tahu keutamaan menghafal Al-Quran, nggak disuruh pun sudah menghafal Al-Quran sendiri. Ya. Tidak usah di absen mestinya. Ya. Mestinya tidak perlu ada ujian. Kenapa? Karena masing-masing dari mahasiswa sudah paham tentang keutamaan Al-Quran. Jadi menghafal Al-Quran itu nggak usah dikejar-kejar. Ya, itu kebutuhan kalian sendiri, untuk kepentingan kalian sendiri, kepentingan dunia dan akhirat. Ya, paling tidak di sini yang berhak menjadi imam adalah orang yang banyak hafalan Al-Qur'annya. Yang ketiga, dibolehkan orang yang belum balik, ibnu sittin atau sab'in, anak yang berumur 6 atau 7 tahun. Berarti masih SD kelas 1 kalau sekarang. Ya, atau kalau sekarang yang lebih tepatnya, kalau zaman sekarang karena semakin bertambah zaman itu semakin berkurang kualitasnya, maka zaman sekarang ya 10 tahun, 12 tahun itu bisa menjadi imam sholat. Kalau 7 tahun zaman sekarang masih susah, ya, masih jarang yang sudah agak dewasa. Ya, mumayyiz itu kalau zaman sekarang sekitar 9, 10 sampai 12 tahun. Kalau 6 sampai 7 tahun masih anak SD kelas 1 atau masih TK besar, itu belum bisa menjadi imam zaman sekarang. Kalau zaman dahulu 7 atau 6 tahun itu sudah agak dewasa dan badannya cukup besar. Bukankah Aisyah radhiyallahu anha itu menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 6 tahun. Bayangkan kalau Anda mahasiswa menikah dengan bayi umur 6 tahun, TK. Ya. Coba bayangkan saja. Anaknya masih ingusan, masih main-main, masih makan permen dan seterusnya. Tetapi pada zaman Rasulullah SAW 6 tahun itu sudah besar. Pada zaman sekarang umur 12 tahun. Dan beliau kemudian berumah tangga dengan Aisyah radhiyallahu anha umur 9 tahun. 9 tahun sudah haid. Berarti kalau zaman sekarang umur 16 tahun, 15 sampai 16 tahun. Dan itu dalam undang-undang KHI, kompilasi hukum Islam, undang-undang perkawinan di Indonesia, itu umur minimal perempuan boleh menikah menurut undang-undang di Indonesia 16 tahun. Itu kayak Aisyah umur 9 tahun. Itu pun digugat, ya, digugat oleh orang-orang liberal yang tidak kepingin, ya, perempuan itu menikah pada umur 16 tahun. Mereka menggugat supaya ditambah menjadi 18 tahun atau 19 tahun minimal pernikahan yang dilegalkan oleh negara. Tetapi gugatan itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Karena tujuannya ini merusak generasi Islam. Maka di sini para hadirin rahimakumullah, Amr bin Salamah umur 6 atau 7 tahun. Ya, pada zaman itu, kalau zaman sekarang bisa kita lihat yaitu umur 9, 10 atau 11 tahun. Itu sah. Kenapa sah? Pertama karena
ini dilakukan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang beliau Amr bin Salam menjadi imam dan tidak ditegur, baik melalui wahyu maupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada teguran, itu menunjukkan kebolehan dan itu menunjukkan sunnah daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah menurut ahlul hadis adalah ma sadara minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn, ya, zahiran wa batinan. Ya. Segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan, perbuatan ataupun ketetapan, baik secara batin maupun secara lahir, ini termasuk ketetapan karena beliau tidak mengingkari. Sesuatu yang mungkar pasti diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini tidak diingkari berarti menunjukkan ini tidak mungkar. Kalau tidak mungkar berarti boleh. Kalau boleh berarti sah di sini. Mungkin ada yang mengatakan, kan Rasulullah tidak tahu. Kan Rasulullah tidak mengetahui karena jaraknya jauh antara tempat sholatnya Amr bin Salamah dengan tempatnya Nabi Muhammad SAW. Maka jawabannya bahwa ya, jauhnya tempat tidak menghalangi beliau untuk menegur karena ada wahyu dari langit yang akan memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau tidak ada wahyu yang mengkritik berarti menunjukkan kebolehan. Itu dasarnya seperti itu. Hadirin rahimakumullah, pelajaran berikutnya ya, bahwasanya ilmu itu mengangkat derajat seseorang. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang berilmu di antara kalian. Dan hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berilmu itu terangkat derajatnya walaupun dia anak kecil, walaupun dia masih belum baligh, derajatnya diangkat dengan dikedepankan untuk menjadi imam. Jadi derajat seorang itu akan diangkat dengan ilmu dan dengan Al-Quran. Dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 10. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian Al-Quran. Di dalamnya ada kemuliaan dan derajat bagi kalian. Apakah kalian berpikir? Jadi kalian ini, khususnya mahasiswa yang menghafal Al-Quran itu derajatnya tinggi. Paling tidak sekarang perempuan-perempuan yang belum menikah itu trennya sekarang mencari ya laki-laki yang hafal Al-Quran. Ya, Anda itu dicari perempuan. Ya, banyak perempuan saya temui kepingin suami kayak apa? Yang hafal Al-Quran, Ustaz. Oh, kata orang kaya. Ya, kepingin anaknya dinikahkan dengan orang yang hafal Al-Quran. Saya bilang di Al-Islam banyak itu yang hafal Al-Quran. Walaupun nilainya ada yang 6, 5, 3. Yang penting hafal Al-Quran. Jadi anda ini manusia langka yang perlu dilestarikan. Karena ya, jadi hari akhir zaman ini memang orang yang hafal Al-Quran sangat dicari dan dibutuhkan. Ya. Jadi orang yang dicari DPO ya, dalam orang dalam daftar pencarian. Tapi yang nyari bukan polisi, perempuan.
Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu kemuliaan. Di dalam surat Zukhruf juga disebutkan, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim wa innaka ala siratim mustaqim wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Maka berpegang teguhlah kepada apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Ya, sesungguhnya Al-Quran itu merupakan dzikrun laka, kemuliaan bagi Anda dan bagi kaum Anda. Subhanallah. Nah, hadis ini menunjukkan kemuliaan Al-Quran, ya, sampai-sampai anak kecil pun menjadi mulia karena hafal Al-Quran. Bahkan ada sebagian, ya, yang hafal Al-Quran kemudian juara, masya Allah, dimuliakan oleh orang-orang, diberi uang, diberi hadiah, diumrohkan, dihormatin, padahal masih bayi, ya, atau masih kecil atau masih muda. Itu menunjukkan syarafun fid dunya qabla al-akhirah. Ya, kafa bil Qur'ani syarafun fid dunya qabla al-akhirah. Quran ini merupakan kemuliaan di dunia sebelum kemuliaan di akhirat. Ya. Dan calon menantu saya insya Allah juga yang hafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Saya mencari menantu itu siapa yang hafal Al-Quran. Salah satu syaratnya adalah hafal Al-Quran. Pelajaran ke-6. Wa fihi annal imamata afdalu minal adzan. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa imam itu lebih mulia, lebih afdal daripada muadzin. Kenapa? Kenapa para hadirin? Kenapa imam lebih afdal daripada muadzin? Kenapa jahe lebih afdal daripada air putih? Karena jahe, ya, salah satu minuman ahli surga. Kenapa imamah lebih afdal daripada azan? Kenapa para hadirin? Jawabannya dalam hadis ini disebutkan, fal yu'adzin ahadukum. Hendaknya salah satu di antara kalian jadi muadzin. Siapa saja, mau yang kanan, mau yang kiri, mau yang tengah, mau yang tinggi, mau yang pendek, mau yang pakai kopiah, mau nggak pakai kopiah, ya, mau yang ngantok, mau yang nggak ngantok, ya, terserah. Pokoknya siapa saja, mau mahasiswa, bukan mahasiswa, terserah. Yang penting fal yu'adzin ahadukum. Hendaknya salah satu di antara kalian itu menjadi muadzin atau adzan. Tetapi beda ketika mengungkapkan wal ya'ummukum aktsarukum Qur'anan. Dan hendaknya yang menjadi imam adalah orang yang Qur'annya banyak. Itu menunjukkan imam itu syaratnya berilmu, ilmu tentang sholat, ya, ilmu tentang syarat-syarat imam, ilmu tentang rukuk dan sujud, ya, ilmu tentang apa? Bagaimana menjadi imam, ilmu tentang makmum, ya, tentang shaf, dan juga disyaratkan yang pandai membaca Al-Quran. Jadi keutamaan imam itu karena di dalam imam itu ada syarat-syarat keilmuan dan syarat-syarat Al-Quran. Maka keimaman itu lebih afdal daripada adzan. Imam itu lebih afdal daripada adzan, karena adzan tidak usah pakai syarat, sedang imam pakai syarat. Ya. Hadirin rahimakumullah, itu hadis ke-331. Ya. Hadis berikutnya 332. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala
Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling pandai membaca Al-Qur'an. Ya, aqra'uhum. Ini menafsirkan pada hadis sebelumnya, yang pandai membaca maksudnya adalah yang paling banyak hafalannya. Yang paling banyak hafalannya maksudnya yang pandai juga. Maka di sini kalau kita gabung, yang paling afdal menjadi imam adalah yang paling banyak hafalannya dan bacaannya juga bagus secara tajwid, secara makhraj dan lain-lainnya. Tapi di sini tidak disyaratkan yang suaranya bagus, ya, tidak disyaratkan. Ya, tetapi lebih afdal tentunya yang suaranya bagus. Sekarang pertanyaan, yang suaranya bagus tapi bacaannya banyak salahnya dan hafalannya dikit, atau yang hafalannya banyak, bacaannya benar tapi suaranya serak-serak, lebih afdal mana? Lebih afdal yang serak-serak tetapi hafalannya banyak, tetapi bacaannya benar. Ya. Tapi yang paling baik adalah yang bacaannya benar, hafalannya banyak dan suaranya bagus. Fa in kanu fil qiraati sawa fa a'lamuhum bisunnah. Jika sama-sama hafal 30 juz atau sama-sama hafalannya banyak, maka yang lebih afdal adalah yang belajar Bulughul Maram. Nah, ya, yang belajar Umdatul Ahkam, yang belajar sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'alamu bisunnah. Bulughul Maram isinya sunnah, khususnya masalah-masalah fikih. Ya, fa'alamuhum bisunnah. Maka kita di sini insya Allah menuju kepada hadis ini. Pertama, harus menghafal 30 juz. Yang kedua, harus membeli buku Bulughul Maram. Dicatat yang tidak punya Bulughul Maram enggak boleh jadi imam. Jadi imam harus punya buku Bulughul Maram. Ya, catatan itu ya. Yang sudah jadi imam tapi belum punya Bulughul Maram harus beli atau dipinjamin. Ya. Karena syaratnya seperti itu. Jadi sudah 30 juz, kemudian mempelajari Bulughul Maram, ya, mempelajari Umdatul Ahkam, dan mempelajari 5-6 matan. Itu sebenarnya sudah menuju kepada syarat-syarat keimaman. Fa in kanu fi sunnati sawa, jika mereka pengetahuannya terhadap sunnah dan terhadap hadis-hadis dalam Bulughul Maram dan Umdatul Ahkam dan hadis-hadis yang lainnya sama, maka yang paling dulu hijrah, yang paling dulu masuk al-Islam. Jadi kalau ada anak lama dengan anak baru, didahulukan anak lama. Ya, anak baru kan baru hijrah. Ya. Yang rasid terus, yang paling lama di sini kan, aqdamuhum hijratan. Paling lama di sini, paling dewasa, paling pengalaman di pesantren ini. Nah, itu bisa dianggap dia aqdamuhum hijratan. Cuma karena dia rasid, Qur'annya enggak hafal, kemudian pelajarannya enggak hafal, maka enggak masuk dalam kategori. Kecuali kalau dia Qur'annya bagus, sunnahnya bagus, maka dia yang paling pertama, karena aqdamuhum hijratan, yang paling tua di sini. Jadi hijratan itu bisa diartikan yang dulu pindah hijrah dari jahiliyah menuju Islam. Ya. Anggap saja sekolah di luar itu jahiliyah. Ya. Sekolah di al-Islam itu Islam. Namanya sudah al-Islam. Ini belum tahu lah, maksudnya jahiliyah itu jahil, belum tahu tentang ilmu, maka masuk ke sini. Berarti hijratan ilal ilmi. Nah, itu satu. Yang kedua, hijrah dalam arti kata yang masuk Islam duluan. Yang masuk Islam duluan itu siapa? Yang lahir duluan. Ya kan? Yang umurnya 21 dengan yang umurnya 19 duluan masuk Islam siapa? Duluan masuk Islam siapa? Yang umurnya 21. Ketika dia sudah
lahir dia masih dalam perut. Ketika dia sudah 5 tahun dia masih 2 tahun. Ketika dia sudah balik dia belum balik kan begitu. Makanya para ulama juga menyebutkan yang paling tua umurnya kalau sama-sama Islam berarti yang lebih tua umurnya itu bisa dianggap sebagai aqdamuhum hijratan. Selain itu juga yang tua umurnya itu lebih banyak sholatnya. Bisa dipastikan ya. Yang umur 21 dengan yang umur 17 lebih banyak sholatnya yang mana? Yang umur 21. Ya, dia lebih duluan lahirnya dan lebih duluan beribadah daripada yang satu. Fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman. Jika mereka dalam hijrah sama, maka siapa dulu yang masuk Islam? Wa fi riwayatin sinnan. Sinan itu apa? Sin asnan apa? Gigi. Wa fi riwayatin sinnan. Ya. Yang paling banyak, paling tua umurnya. Karena orang yang paling tua umurnya itu lebih banyak giginya dibanding yang masih bayi, benar enggak? Jadi sinan itu maksudnya yang paling banyak umurnya. Wala, jadi ini saling menafsirkan ya, hijrah, umur sama masuk Islam jadi satu. Sudah saya terangkan tadi, orang yang paling hijrah duluan, yang masuk Islam duluan. Kalau sama-sama Islamnya karena lahir, berarti yang lebih tua. Gitu. Kalau yang satu sama-sama jahiliyah, sama-sama kafir, maka yang paling dulu masuk Islam. Itu satu penafsiran. Wala ya ummannar rajulur rajula fi sultanihi. Janganlah seseorang di antara kalian menjadi imam di wilayah kekuasaan seseorang. Ini zaman dahulu pada hadirin rahimakumullah, seorang imam itu adalah orang yang paling afdal ibadahnya, yang paling afdal imannya, ya, seperti alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wa'addu 'alaiha bin nawajid. Hendaknya kalian ikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu menunjukkan yang paling afdal Abu Bakar. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Yang paling afdal di antara para sahabat ya Abu Bakar. Ya kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini zaman dahulu yang paling afdal imannya, takwanya, ya, akhlaknya itu yang jadi imam, menjadi pemimpin. Maka pemimpin inilah yang kemudian menjadi imam sholat juga. Menjadi imam sholat juga. Karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu menjadi khalifah karena salah satu sebabnya radina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya lidinina afala nardo lidunyana. Kami ya, meridhai Rasulullah SAW di dalam agama kami. Apakah kami tidak meridainya dalam dunia kami? Apakah kami tidak meridai dalam agama kami? Atau lebih tepatnya radhiya kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW itu meridai engkau wahai Abu Bakar ketika menjadi imam sholat. Karena beliau itu ketika Rasulullah tidak ada, maka penggantinya adalah Abu Bakar. Katanya beliau pergi keluar kota, Abu Bakar imam. Abu Bakar imam. Ketika beliau sakit, Abu Bakar imam. Berarti kan radhiyaka Rasulullah SAW fi dinina. Engkau telah diridai oleh Rasulullah SAW di dalam masalah agama, yaitu di dalam masalah sholat. Afala nardo, kemudian disebutkan afala nardo ka lidunyana. Apakah kemudian kami tidak ridho terhadap urusan dunia? Ini menunjukkan bahwa memang sahabat sendiri membagi antara din dan dunia itu dibedakan. Din dan dunia. Din itu maksudnya
masalah-masalah keagamaan. Kalau dunia, masalah-masalah keduniaan beda. Kalau masalah ibadah, al-aslu fil ibadati haram illa ma dalla dalil ala khilafihi, kan itu. Tetapi al-aslu fid dunya atau fid dunya fil muamalat halal, pada dasarnya masalah dunia itu halal. Illa ma dalla dalil ala tahrimihi. Sejak dulu dan bahkan kaidah-kaidah usul fikih menunjukkan bahwa dibedakan antara masalah dunia dan masalah agama. Maka tidak apa-apa kalau kita menyebutkan ini ilmu agama, ini ilmu dunia, dalam arti bahwa ilmu agama itu ilmu yang berhubungan dengan agama langsung. Ilmu dunia juga ilmu agama, tetapi ilmu dunia adalah ilmu tentang keduniaan yang tidak bersinggungan dengan masalah agama secara langsung. Ya, kita tidak boleh memang memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu dunia, harus digabung jadi satu. Tapi penyebutan boleh, penyebutannya boleh. Ya. Karena para sahabat itu menyebutkan apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meridai kamu dalam urusan agama kita menjadi imam sholat, kita ridho, beliau ridho, apakah kami tidak ridho ketika engkau diangkat menjadi pemimpin dunia kami? Itu maksudnya sahabat kepengin mengkiaskan antara imam sholat dengan imam dalam mengurusi dunia. Maka imamah itu adalah suatu kedudukan untuk mengurusi agama. Fi iqamatid din wa siyasatid dunya. Pengertian khilafah yang disebutkan oleh para ulama, termasuk Imam Al-Mawardi dalam Ahkam Sultaniyah. Ya. Jadi imamah adalah jabatan untuk mengurusi masalah dunia dan masalah agama sekaligus. Iqamatiddin wa siyasatid dunya. Ya, ini saling melengkapi ya, antara perkataan para sahabat, perkataan para ulama, dan pembedaan antara ilmu agama dengan ilmu dunia dalam arti untuk membedakan saja, tapi tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain, harus digabung. Ya. Ini menunjukkan bahwa imam, maksudnya imam dalam masalah dunia, urusan dunia itu juga berhak menjadi imam dalam urusan agama. Karena itu pada zaman dahulu seorang khalifah menjadi imam sholat, seorang gubernur jadi imam sholat, seorang panglima perang jadi imam sholat. Seperti yang dikatakan atau yang diceritakan oleh Amr bin As. Beliau pernah menjadi pemimpin pasukan umat Islam dalam suatu peperangan. Kemudian suatu malam di tengah padang pasir dalam perjalanan perang, ya, beliau menjadi imam sholat subuh, pemimpin panglima perang sekaligus pemimpin sholat subuh. Yang waktu itu beliau sedang junub, ya, kemudian tayamum waktu itu. Itu hadis yang sangat masyhur sekali itu, dan itu menunjukkan bahwa seorang pemimpin perang juga pemimpin sholat. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa ya, kalau di satu wilayah bupati kabupaten, ya, maka yang paling berhak menjadi imam masjid agung atau masjid kabupaten adalah bupatinya. Ya, umpamanya Masjid Istiqlal, ya, yang berhak menjadi imam mestinya presidennya. Atau gubernurnya. Itu menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu harus Islam, ya, harus yang ya imannya kuat, paling tidak bisa imam jadi imam sholat. Maka ketika gubernurnya kafir, bertentangan dengan hadis ini, bagaimana dia kafir menjadi imam sholat? Bagaimana ya kafir menjadi imam sholat? Tidak mungkin. Ya, itu menunjukkan bahwa memang harus Islam pun yang baik. Ya, itu maksudnya seperti itu. Oleh karena itu yang paling berhak di sini disebutkan wala ya ummanar rajulur rajula fi sultanihi, hendaknya seorang itu jangan mengimamin suatu masjid di mana masjid itu di bawah kekuasaan ya seorang
amir atau seorang gubernur. Ya, tidak boleh. Ya, kecuali atas izinnya. Ya. Maka pada zaman dahulu yang mengangkat imam itu adalah khalifah. Ya, atau presiden atau gubernur, itu hanya seperti itu. Kalau dia tidak bisa, maka dia mengangkat penggantinya. Jadi dalam hadis ini ada namanya siyasah syar'iyyah, fikih politik Islam. Fikih politik Islam. Ya. Wala yaq'udu fi baitihi ala takrumatihi illa bi'idnih. Janganlah dia duduk di rumah seseorang, di karpetnya, di kursinya, di kehormatannya, kecuali dengan izinnya. Maksudnya apa? Kalau seseorang di rumah biasanya cuma punya tempat duduk khusus. Mau di rumah namanya, saya punya tempat duduk khusus yang tidak boleh diduduki oleh siapapun juga. Atau kasur khusus, tidak boleh ditidurin kecuali tuan rumah, atau sajadah khusus yang tidak boleh dipakai kecuali tuan rumah. Oleh karena itu tidak boleh sembarangan tamu kemudian ya menggunakan sajadahnya tuan rumah kecuali dengan izinnya. Tidak boleh seorang tamu kemudian duduk di tempat duduk tuan rumahnya itu kecuali dengan izinnya. Ya begitu seterusnya. Itu maksudnya itu. Jadi itu artinya menunjukkan sopan santun. Ya, orang Islam itu harus sopan santun, menghormati tuan rumah. Tuan rumah seseorang adalah pemimpin keluarga. Tuan rumah suatu wilayah adalah pemimpinnya, bupatinya, gubernurnya, presidennya, camatnya, lurahnya, dan seterusnya. Ya. Maka sebenarnya di sini maka yang paling berhak ya menentukan imam, ya menentukan muadzin dan seterusnya adalah imam di sini. Imam di sini yang paling tinggi adalah ketua yayasan, kemudian baru mudir pesantren, kemudian baru ketua UKM dan seterusnya begitu. Ya itu mestinya seperti itu. Ya. Ini hadis ini bisa berlaku di masjid ini juga. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, itu hadis yang ke-332. Hadis berikutnya ke-333. Wa Ibnu Majah min hadis Jabir radhiyallahu anhu wala ta'ummanna imra'atun rajulan wala arabiyyun muhajiran wala fajirun mu'minan. Tidak boleh seorang perempuan mengimami laki-laki dan seorang Arabi ya, mengimami muhajir, dan tidak boleh seorang fajir, seorang jahat mengimami seorang mukmin. Wa isnaduhu wahin, sanadnya lemah. Jadi hadis ini hadis lemah karena di dalamnya ada Abdullah bin Muhammad al-Adawi. Ya, itu sanadnya lemah, sering memalsukan hadis. Ya, karena hadis ini dianggap oleh Ibnu Hajar sebagai hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Tetapi ada beberapa makna yang sahih, di antaranya adalah wala ta'ummanna imra'atun rajulan, seorang perempuan tidak boleh menjadi imam seorang laki-laki. Ini dikuatkan dengan hadis riwayat Imam Bukhari, la yuflihu qaumun walau amrahun imra'atan. Tidaklah sukses suatu bangsa jika mengangkat pemimpin perempuan. Ini menunjukkan tidak boleh kita secara sengaja mengangkat pemimpin perempuan. Ya. Karena tidak akan lan yuflih, tidak akan sukses, tidak akan bahagia. Ya. Adapun yang lain, Arabi itu orang desa, orang kampung. Ya. Tidak boleh
menjadi imam atau para ulama menjelaskan karena hadisnya dhaif, maka dianggap ini makruh. Jadi tidak dimakruhkan orang kampung menjadi imam orang kota. Kenapa? Kenapa para hadirin? Arabi itu orang kampung, zaman dahulu orang pedalaman. Ya, suku terpencil. Jadi nggak boleh lah orang Badui, ya, orang Dayak datang ke Al-Islam untuk jadi imam. Nggak boleh orang Dayak, maksudnya orang pedalaman. Atau orang yang di Papua yang paling pojok sana, yang masih pakai koteka. Ya. Oh dia aja nggak pakai baju jadi imam, kayak gitu maksudnya. Jadi dimakruhkan orang kampung, terutama kampung yang plutok, ya kampung yang jauh, ya yang belum masuk pelajaran, belum masuk buku-buku, belum masuk internet dan sebagainya, itu kemudian jadi imam. Karena apa? Kata orang menyebutkan karena biasanya di kampung itu tidak ada ilmu, tidak ada sekolah, tidak ada Al-Quran, tidak ada Bulughul Maram. Bulughul Maram aja belum tahu Bulughul Maram. Itu maksudnya seperti itu. Tapi kalau kampung itu memang kampung santri, ya, buku-buku, kitab-kitab kuning banyak di situ, yang dipelajari, ya itu bukan orang kampung, itu dianggap orang kota. Pokoknya kalau berilmu, banyak ilmu, itu dianggap tuh kota. Kampung itu maksudnya yang tidak ada ilmunya, tidak ada bukunya. Kenapa dimakruhkan? Karena mereka tidak punya ilmu. Itu rata-rata seperti itu. Wala fajir mukminan, dan dimakruhkan seorang yang fajir, orang yang fasik menjadi imam bagi orang yang baik. Tetapi ini ya keluar dari teori, artinya tidak ideal. Seandainya suatu ketika ada orang fajir jadi imam, maka sah, maka menjadi sah. Karena apa? Sebagian daripada pemimpin-pemimpin umat Islam sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang itu adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang fasik. Makanya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'immatukum yusalluna lakum walahum, ya, imam-imam kamu itu sholat untuk kamu dan untuk mereka. Fa in asabu falakum walahum, jika mereka benar sholatnya maka untuk kamu dan untuk mereka. Fa in akhta'u falakum wa alaihim, jika mereka salah maka pahalanya dapat, kamu dapat, mereka dapat dosanya. Bahkan para pemimpin dulu, ya, orang-orang fasik, sebagian sahabat, ya, itu sholat di belakang, umpamanya Hajjaj Yusuf Ats-Tsaqafi, ya, itu Hajjaj bin Yusuf Tsaqafi ini adalah pemimpin, tapi ya safah, suka membunuhi para ulama, dianggap fasik, tetapi sebagian sahabat, ya, itu sholat di belakang mereka, Oleh karena itu para ulama menjelaskan sahnya seseorang menjadi makmum di belakang masturul hal, di belakang orang yang tidak jelas kedudukannya apa, ya, orang umum. Makanya kita di terminal itu yang sholat siapa juga nggak tahu, kita jadi makmumnya. Kadang-kadang yang sholat itu perokok, mungkin yang sholat itu adalah pemabuk, mungkin pernah berzina, bisa saja, kita nggak tahu. Tapi tetap sah, ya, karena ini hanya afdholiyah, keutamaan itu sholat orang yang baik, ya. Tetapi kalau orang fasik, orang pemimpin yang fasik, maka kita dibolehkan bermakmum di belakangnya walaupun tidak afdal. Hadirin rahimakumullah, ini masalah imamah. Baik, saya teruskan hadis berikutnya 334. Wan Anas
radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rassu sufufakum. Nah, sekarang masalah shaf. Hendaknya kalian meluruskan shaf-shaf kalian. Rassu itu dari kata bunyanun marsus dalam surat Shaf ayat 4. Ya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjihad, berperang di jalannya, seakan mereka adalah shaffan, satu shaf, seakan mereka adalah satu bangunan yang kuat. Jadi bunyanun marsus itu bangunan yang saling menempel kuat. Ya, berarti shaf rasu sufufakum, rapatkan barisan kalian, wa qaribu bainahuma. Qaribu itu maksudnya dekatkan. Shaf itu kalau bisa ada yang menafsirkan qaribu itu didekatkan antara shaf pertama dengan shaf 2 dengan shaf 3. Ini udah lumayan, sini dengan sini agak dekat ya. Jangan sini satu shafnya, yang kedua sono, yang ketiga sono, yang ketiga 4 sono, enggak. Kalau bisa seperti ini seimbang, satu karpet berurutan ya. Kalau ingin afdol lagi dipepetkan karpetnya lebih rapat ya. Itu ketika sholat Jumat ya, kalau kita nggak cukup maka dipepetkan agak supaya shafnya tambah banyak. Itu namanya qaribu bainas sufuf ya. Didekatkan antara shaf satu dengan yang lainnya. Wahadu bil a'naq ya. Antara leher dengan leher itu maksudnya itu apa? Sejajar gitu. Kalau hadu itu maksudnya adalah leher dengan leher harus sama, itu nggak mungkin lah. Yang satu tinggi, yang satu pendek, nggak mungkin. Hadu bainal lehernya disamakan. Nah itu nggak mungkin. Maka maksud lehernya sama itu maksudnya apa? Sejajar, bukan sama tingginya ya, karena itu tidak mungkin ya. Kemudian di dalam hadis berikutnya 335, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik shafnya laki-laki itu di awal dan sejelek-jeleknya di akhir. Karena di akhir itu pada zaman dahulu ada perempuan. Ini menunjukkan bahwa zaman dulu itu enggak ada satar kayak seperti ini. Yang paling jelek ada yang paling dekat dengan perempuan. Wa khairu sufuf nisa akhiruha, karena jauh, paling jauh dengan laki-laki. Wa syarruha awwaluha, yang paling jelek adalah yang paling pertama, kan dekat dengan laki-laki. Ya. Itu pedoman utamanya seperti itu. Tetapi Imam Nawawi mengatakan law sholatin nisa bijamaatin, seperti ini. Seandainya seorang perempuan salat berjamaah ya, la yarainar rijal, tidak melihat laki-laki, kayak ini enggak melihat laki-laki sama sekali. La yarainar rijal wa la yarahunnar rijal, dan laki-laki tidak melihat ke belakang, ini belakang siapa juga enggak tahu ya. Fa innahu hina idzin yakunu khairu sufuni sa'awwaluha. Maka dalam keadaan kayak al-Islam ini yang paling baik adalah shaf perempuan itu paling depan, paling dekat dengan sater. Karena nggak kelihatan. Apalagi ada tembok, makanya di bawah ini ada shaf untuk perempuan. Yang paling afdal mana? Yang paling depan tembok itu. Paling afdal kan nggak ada laki-lakinya. Yang paling jelek itu belakang. Makanya para ulama memahami sebaik-baik shaf untuk perempuan itu belakang, manakala tidak ada sater. Ketika ada sater, maka yang paling afdal adalah depan untuk perempuan juga. Ya, begitu juga kalau seandainya jamaahnya cuma perempuan semua, yang paling afdal shafnya yang paling depan atau yang paling belakang. Ada orang yang memahami hadis inilah telak. Ya, dia mengatakan yang paling baik shaf perempuan paling belakang. Itu gimana itu? Makanya imamnya paling belakang. Yang datang kan masjidnya kayak gini, yang paling belakang imamnya paling belakang, terus habis itu shaf pertama depannya imam.
saf kedua baru datang, depannya imam terus, depan belakangnya terus begitu. Akhirnya apa? Yang paling duluan datang, yang paling belakang. Ya, yang imam juga paling belakang ini enggak tepat. Ya, kan dimaksud di sini adalah ketika ada laki-laki, yang imam laki-laki, ketika yang imam perempuan yang paling afdal adalah depan, sebagaimana laki-laki. Ya, ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ya. Hadirin rahimahullah, disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikah inda rabbiha." Kenapa kalian tidak meneruskan shaf sebagaimana malaikat meneruskan shafnya di depan Allah Subhanahu. Jadi ketika malaikat itu di depan Allah Subhanahu wa taala, mereka meneruskan shafnya. Kaifa tasiful malaikah inda rabbiha? Qala yutimmuna shaffal awal fal awal. Mereka caranya melengkapi shaf pertama dulu, baru yang kedua, baru yang ketiga. Ya. Itu hadis yang ke-335. Saya kira sampai sini dulu, insyaallah ada terusannya, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan dari jamaah? Sudah jelas ya. Alhamdulillah sudah jelas. Demikian hadirin rahimakumullah, apa yang kita sampaikan pada malam hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.